Baik pemirsa, Anda masih di spesial Damai Indonesiaku Isra Mi'raj pemirsa. Salah satu peristiwa besar dalam Isra Mi'raj adalah perintah solat yang diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Lalu bagaimana implementasi solat terhadap kehidupan kita saat ini? Kiai Haji Khalil Nafis insya Allah akan menyampaikan di segmen ini. Kami persilakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, wabil khusus Habibun al-Mahbub, Habib Al-Kaf dan Mama Ded, Ustazah Mama Dedeh. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Furqan Boulevard Bekasi rahimakumullah. Ibu bapak 2 tahun jarang jalan-jalan kan? Gara-gara apa? Udah tahu. Ibu bapak kan seneng kalau jalan-jalan kan? Ibu-ibu tuh seneng kemana-mana, bahkan kalau bisa ziarah kemana, wisata kemana, seneng kan? Bahkan ada yang bangga ke Eropa, ke Turki, wah ke Australia, ke Amerika. Ibu bapak nggak usah kalah bangganya apa? Setiap hari kita lebih daripada mereka. Mereka hanya pergi dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Kita 5 kali dalam sehari minimal kita pergi kepada Sang Khaliq. Pergi kepada Allah kita, mi'raj setiap hari. Kalau ibu bapak melihat bagaimana Isra itu asro, tengah malam dijalankan oleh Allah. Ketika mi'raj dimi'rajkan oleh Allah, bukan kita, bukan Nabi Muhammad yang jalan sendiri, tapi Allah yang menjalankan. Jadi hal yang enggak masuk akal dalam agama itu terjadi. Dan tidak bisa jadikan akal sebagai barometer untuk menilai agama benar atau tidak benar. Tapi begitu juga jangan sampai kita ini beragama tanpa berakal. Putusannya gimana? Akal digunakan untuk memahami agama. Tapi kalau akal tidak sampai, serahkan itu, agama lebih besar daripada akal itu sendiri. Ibu bapak sekalian, bagaimana ketika Rasulullah itu mi'raj ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama, ketemu dengan Nabi Isa di langit kedua, ketemu dengan Nabi Idris di langit ketiga, di langit keempat ketemu dengan Nabi Yusuf, yang kelima di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, yang keenam ketemu dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan menurut Ibnu Katsir, Rasulullah setelah pulangnya menerima sholat 5 waktu dari 50 yang didiskon itu, tapi pahalanya sama dengan 50 menjadi imam. Riwayat mengatakan sebelum mi'raj jadi imam, tapi Ibnu Katsir mengatakan setelah menerima kewajiban sholat menjadi imam dari para nabi. Bisa dibayangkan orang yang sudah meninggal habis apa tidak? Para ulama, para pejuang tidak habis, tidak berarti hilang, tetap ada Bapak Ibu sekalian, cuman kita yang tidak merasa. Begitu juga ketika kita meneruskan perjuangan para ulama, dari para tabi'in, dari para anbiya, sampai sekarang kita tetap dalam satu alur bahwa kita adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid itu kita pelihara Bapak Ibu sekalian pada saat sholat. Kalau melihat orang baik tidak baik, kalau mau ngambil menantu, mau cari teman, lihat sholatnya itu rajin apa enggak. Bu, kalau sholat itu bisa khusyuk apa enggak? Jangan sampai ketika sholat Allahu Akbar, ingatnya apa? Jemuran. Ya, bapak-bapak Allahu Akbar ingatnya pekerjaan. Makanya ada teman menjadi pola, kalau kuncinya hilang lupa naruhnya takbir Allahu Akbar. Bisa ingat ditaruh di mana kuncinya itu. Nah ini yang ketawa nih, yang pengalaman ini. Ibu bapak sekalian, memelihara diri kita kepada Allah dengan sholat. Kita minimal sholat 5 waktu dalam sehari semalam, 17 rakaat itu minimal. Jadi kalau nanti yang paling pertama dihisab oleh Allah sholatnya, sekarang juga cari teman bagaimana bisa melihara diri yang baik adalah dari sholatnya.
Tapi sholat yang benar. Ada seorang sahabat datang sholat. Allahu Akbar. Buru-buru cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat kayak orang olahraga. Apa kata Nabi? Sholli. Fa innaka lam tusolli. Sholat. Anda belum sholat. Sholat lagi. Allahu Akbar. Cepat banget. Kapan dia itu bisa zikir kepada Allah? Nggak nyambung, nggak mi'raj. Kita tuh misalnya sholat tuh mi'raj Bapak Ibu sekalian. Suruh sholli fa innaka lam tusolli. Sampai 3 kali. Apa dikatakan Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli wa tatma'innu fi sholati. Kita di sholat Rasulullah ada tumakninanya. Ketika ruku tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina. Tenang tumaknina itu. Meskipun sekedar membaca subhanallah, ketika taruh kepala kita di tempat kita menginjak, mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang paling tinggi. Maka tadi subhanalladzi asra. Subhan. Bisa kita terapkan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, hadirkan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Jangan sombong. Saya kan sudah baik ke orang lain. Saya sudah temenin orang lain. Saya sholat rajin. Saya pasti masuk surga. Enggak juga. Jangan sombong. Begitu juga punya harta. Jangan sombong. Ingat saat sholat. Kepala kita ditaruh tempat kita menginjak. Tanda bahwa kita tidak boleh sombong. Yang boleh sombong hanya Allah. Hadirkan. Makanya ketika wasiat Allah kepada Rasulullah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Perintahlah keluarga Anda dengan sholat. Dan sabarlah dengan sholat. Sabar itu artinya apa? Rela melaksanakan ketaatan. Dan rela dengan kita meninggalkan kemungkaran. Ini pada diem merasa rajin sholat atau enggak ini? Saya khawatir, iya saya sholat kok bolong-bolong ya gitu. Coba dipikir-pikir, kira-kira sholatnya udah sempurna atau tidak? Dan bisa nggak menghadirkan sholat kita dalam implementasi pribadi, keluarga, dan muamalah? Pribadi kita itu menjadi orang yang ajib Bapak Ibu sekalian. Disiplin dengan waktu. Ketika kita berjemaah, kita tahu satu soft dengan yang lain. Dan pahalanya berkali-kali lipat, 25 sampai 27 kali lipat. Betapa sholat itu menjadi kendali bagi diri kita dan menjadi kendali dalam kita berkeluarga. Dalam kita bermuamalah, maka kita ingat yang menjadi kunci sholat berpengaruh. La sholata illa ma'ukila minha. Sholat baru ada tanha anil fahsya wal munkar. Sholat bisa jadi kontrol, sholat bisa pembangunan karakter apa? Kalau dalam sholatnya kita ngerti dan kita khusyuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai. Masya Allah kembali kita diingatkan oleh guru kita. Ternyata Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya untuk melakukan mi'raj pada saat kita sholat. Insya Allah tentu saja untuk mempertebal pemahaman kita, menambah pemahaman kita tentang hikmah daripada Isra Mi'raj, kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Risaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarung kita.